Bayangkan malam yang basah di pinggiran Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar. Lampu jalan berpendar lembut di antara genangan air hujan yang belum kering. Angin membawa aroma asin laut dari arah pesisir, bercampur bau tanah basah. Di tengah hiruk-pikuk kendaraan dan suara mesin pesawat yang baru mendarat, seorang perempuan muda berjalan perlahan sambil menarik koper merahnya. Namanya Ayu Lestari, pramugari Garuda Nusantara, yang baru saja kembali dari penerbangan panjang menuju Jakarta Makassar. Wajahnya tampak letih tapi tenang. Di balik masker tipis, senyum kecil tersungging setiap kali menyapa petugas bandara yang ia kenal. Ia memeriksa ponselnya sejenak, ada satu pesan belum terbaca dari ibunya. "Nak, hati-hati di jalan. Ibu tunggu kau pulang minggu depan." Ayu tersenyum pelan. Dalam hatinya hanya ada satu keinginan sederhana malam itu. Pulang ke Parepare, makan sop saudara buatan Ibu Mariam, dan beristirahat di kamar kecil yang menghadap pohon mangga di belakang rumah. Tapi malam, seperti sering terjadi di dunia ini, kadang punya rencana lain. Jam menunjukkan pukul 12:10. Hujan baru saja reda, menyisakan kabut tipis di sekitar terminal kedatangan. Penumpang lain telah dijemput keluarga masing-masing, sementara Ayu berdiri sendirian di bawah lampu kuning, memegang koper merah dan menatap ke arah jalan keluar. Tidak ada taksi online yang aktif. Gumamnya pelan. Ia menggigil kecil. Udara malam di Makassar terasa menusuk tulang. Dari kejauhan, sebuah sedan hitam berhenti perlahan di pinggir jalan. Kaca jendelanya terbuka, memperlihatkan wajah seorang pria paruh baya dengan jaket kulit gelap. "Malam, Mbak. Mau kemana?" "Saya sering antar kru Garuda," katanya dengan nada tenang. Ayu menatap ragu. "Ke arah Panakukang bisa?" "Bisa, Mbak. Naik saya, Huyam bisa turun lagi." Ayu menatap sekeliling, tak ada orang lain. Hanya suara langkah petugas yang menjauh. Ia menarik napas panjang, lalu membuka pintu belakang dan duduk. Sedan itu melaju perlahan meninggalkan cahaya terang bandara menuju jalan kecil yang sepi di daerah Maros. Dari kaca jendela, Ayu melihat bayangan lampu kota memudar. Pikirannya melayang pada ibunya yang mungkin sedang menunggu kabar di rumah. Ia merogoh ponsel di tasnya, mencoba mengirim pesan, tapi sinyal lemah. "Pak, bisa lewat tol saja? Jalannya lebih terang," ucap Ayu lembut. "Wah, macet kalau lewat tol, Mbak. Lewat jalan dalam lebih cepat," jawab sopir itu datar. Ayu mengangguk pelan. Matanya mulai lelah. Ia bersandar di kursi, menatap titik-titik hujan di jendela. Tak ada yang tahu, itu adalah malam terakhir ia memandangi langit kota Makassar. Beberapa jam kemudian, pagi datang dengan lambat. Langit masih abu-abu ketika Pak Sabar, petugas kebersihan berusia 50 tahun, menyapu jalan kecil menuju pagar bandara. Ia sudah terbiasa dengan sunyi, dengan aroma lumpur dan bunyi gagak di kejauhan. Tapi pagi itu, ada sesuatu yang lain. Bau logam dan tanah basah menembus hidungnya. Ia berhenti, menatap semak tinggi di sisi jalan. "Loh, kok aneh ya baunya?" gumamnya. Ia mendekat perlahan, menyingkap daun yang masih basah, lalu seketika napasnya tercekat. Di antara rumpun-rumput rebah, tampak sebuah tangan pucat terbujur kaku, sebagian tertutup tanah. Dunia seolah berhenti berputar. Pak Sabar mundur, lututnya gemetar. "Astagfirullah," suaranya bergetar. Ia berlari memanggil rekan-rekannya. Dalam waktu singkat, suara sirene menggema di udara pagi yang lembab. Polisi datang memasang garis kuning. Wartawan lokal berdatangan. Dan di antara kilatan kamera, Kombes Arman Siregar turun dari mobil dinasnya dengan wajah tegas. Ia menatap tubuh yang terbaring di tanah seragam pramugari biru dongker. Koper merah tergeletak tak jauh, sepatu patah di sebelah. "Pastikan semua bukti diamankan. Ini bukan kecelakaan," ucapnya datar. "Ini pembunuhan." Dan disitulah semuanya dimulai, sebuah kisah panjang tentang seorang gadis muda yang hanya ingin pulang, tapi dunia tak memberinya kesempatan. Di antara genangan hujan, tanah becek, dan sirene yang mengoyak pagi, cerita Ayu Lestari mulai menulis dirinya sendiri, kisah tentang kehilangan, penyesalan, dan perjuangan mencari keadilan di negeri yang sering lupa menjaga anak perempuannya. Kabut tipis masih menyelimuti jalan kecil di Maros pagi itu. Garis polisi berwarna kuning bergoyang diterpa angin,
sementara aroma lumpur dan daun basah bercampur dengan bau logam yang samar. Di bawah tenda biru darurat, Kombes Arman Siregar berdiri dengan wajah kaku, menatap tubuh perempuan muda yang baru saja diangkat oleh tim forensik. Ia menarik napas dalam, lalu berkata pelan pada bawahannya, "Setiap kali aku melihat korban seperti ini, rasanya seperti melihat anak sendiri yang tidak sempat pulang." Ibda Rizky Ananta, penyidik muda yang baru 2 tahun ditempatkan di Polda Sulsel, menunduk hormat. Ia menyalakan senter dan mulai memeriksa area sekitar. Tidak jauh dari jasad, ia menemukan koper merah terbuka dengan pakaian basah, sepasang sepatu, dan satu benda kecil yang menarik perhatiannya, gantungan kunci, berbentuk pesawat dengan logo Garuda Nusantara. "Pak, lihat ini," kata Rizky. Arman menatap gantungan itu lama. "Simpan baik-baik, bisa jadi kunci besar." Langit semakin terang, tapi suasana tetap muram. Wartawan mulai berdatangan, menyorot kamera ke arah lokasi. Arman mengangkat tangan, memberi isyarat agar menjauh. "Kita bukan pertunjukan," ujarnya dengan nada tegas. Tak lama, Dr. Nur Halim dari tim forensik datang mengenakan jas putih pelindung. Ada tanda-tanda kekerasan fisik di leher dan lengan, tapi barang berharga masih lengkap. "Ini bukan perampokan, Pak." Arman mengangguk pelan. Ia berjongkok sejenak di dekat tanah yang masih basah. Ada bekas ban mobil dengan pola yang cukup jelas. "Ambil cetakannya. Ukuran sedan, bukan truk." Pelaku berhenti di sini dan menurunkan korban. Dari balik garis polisi, beberapa warga berbisik pelan. "Pramugari," katanya. "Iya, kasihan sekali, masih muda." Suara mereka samar, tertelan suara hujan gerimis yang turun kembali. Arman berdiri menatap horizon yang kelabu. Dalam hati, ia tahu kasus ini tidak akan sederhana. Beberapa jam kemudian, ruang forensik di RS Bayangkara Makassar terasa dingin dan sunyi. Di balik kaca pengamat, Arman dan Rizky berdiri memperhatikan Dr. Nur Halim bekerja. Lampu putih menyoroti tubuh korban yang kini terbujur kaku di atas meja logam. "Perempuan, sekitar 26 tahun, ujar Dr. Nur Halim. "Penyebab kematian, kekurangan oksigen akibat tekanan di leher. Ada luka memar dan tanda perlawanan di tangan dan kaki." Ruangan hening. Arman menatap tubuh itu lama. Perempuan ini hanya ingin pulang setelah bekerja, gumamnya lirih. Rizky berdiri di sampingnya, menatap kartu identitas yang baru diambil dari dompet kecil korban. Di sana tertulis, "Ayu Lestari, lahir di Parepare, 1992. "Namanya Ayu, Pak," kata Rizky pelan. Arman memejamkan mata sesaat. "Ayu," gumamnya. "Kita akan pastikan keluarganya tahu dengan cara yang terhormat." Sore harinya, 2 petugas polisi berangkat menuju Parepare, sekitar 3 jam perjalanan dari Makassar. Di rumah sederhana di tepi jalan Tegalamba, Pak Hasan, pria berusia 55 tahun, duduk di beranda dengan secangkir kopi dingin di tangan. Ia mantan anggota Angkatan Laut yang kini hidup tenang bersama istrinya, Bu Mariam, menjual kue dan hasil kebun. Suara kendaraan berhenti di depan rumah membuatnya menoleh. 2 polisi turun, melepas topi mereka. Salah satu berbicara pelan. "Kami dari Polda Sulawesi Selatan, Pak. Kami datang membawa kabar duka." Cangkir di tangan Pak Hasan bergetar. Kopinya tumpah ke lantai. "Duka? Apa maksudnya?" "Putri Bapak, Ayu Lestari, ditemukan meninggal dunia pagi tadi." Untuk beberapa detik, waktu berhenti. Pandangan Pak Hasan kosong. Sementara dari dalam rumah, Bu Mariam berlari keluar. "Ayu, tidak mungkin. Tadi malam dia kirim pesan. Katanya sudah mendarat." Suara tangisnya pecah. Tetangga berdatangan, mencoba menenangkan. Rumah kecil itu berubah menjadi lautan air mata. Di dinding ruang tamu, tergantung foto Ayu dalam seragam biru, tersenyum lembut di depan pesawat. Kini foto itu menjadi saksi bisu kehilangan yang tak terbayar. Malamnya, berita kematian Ayu Lestari menyebar di media. Gambar dirinya memenuhi layar televisi, disertai tajuk, "Pramugari muda ditemukan tak bernyawa di Makassar." Tagar, "Keadilan untuk Ayu" dan "Justice for Ayu" memenuhi lini masa media sosial. Ribuan doa dan amarah mengalir dari masyarakat. Dia hanya ingin pulang kerja, bukan mencari bahaya. Negara harus melindungi perempuan yang bekerja malam. Di kantor Garuda Nusantara Makassar, suasana hening.
Para pramugari berdiri mengenakan seragam lengkap, menundukkan kepala selama 1 menit untuk mengenang rekan mereka. Mira Anggraini, sahabat terdekat Ayu, memimpin doa dengan suara bergetar. Tuhan, terimalah Ayu dengan damai. Dia bekerja dengan hati. Semoga kami yang masih bertugas bisa pulang dengan selamat. Setelah doa selesai, beberapa pramugari saling berpelukan. Di wajah mereka tersimpan ketakutan yang sama bahwa apa yang menimpa Ayu bisa terjadi pada siapapun di antara mereka. Sementara itu di Polda Sulsel, Arman berdiri di depan papan besar penuh foto TKP, bukti, dan garis waktu. Kita sudah tahu korban, sudah tahu lokasi. Sekarang cari siapa yang terakhir bersamanya, katanya tegas. Rizky menatap layar komputer. Kita butuh rekaman CCTV bandara, Pak. Itu satu-satunya jalan. Arman mengangguk. Mulai malam ini, jangan ada yang pulang sebelum kita temukan bayangan pelakunya. Di luar, hujan turun deras. Lampu-lampu jalan memantulkan cahaya di genangan air. Dan di dalam markas Polda, semangat para penyidik menyala mencari kebenaran bagi seorang gadis yang hanya ingin pulang. Hujan turun deras malam itu, memantulkan bayangan lampu jalan di halaman markas Polda Sulawesi Selatan. Ruang penyidikan di lantai 2 masih terang benderang meski jam sudah lewat tengah malam. Di sana, Ibda Rizky Ananta menatap layar monitor besar yang menampilkan puluhan rekaman CCTV dari area Bandara Sultan Hasanuddin. Matanya lelah, tapi tekadnya menyala. Di belakangnya, Kombes Arman Siregar berdiri dengan tangan terlipat di dada. Putar lagi dari pukul 12:10, kata Arman. Baik, Pak, jawab Rizky sambil menggeser timeline rekaman. Gambar hitam putih menampilkan gerbang kedatangan internasional. Puluhan penumpang keluar satu persatu, sebagian disambut keluarga, sebagian langsung naik taksi resmi. Lalu, di antara kerumunan itu, muncul sosok perempuan berambut panjang mengenakan seragam biru dongker. Ia berjalan perlahan sambil menarik koper merah. Itu dia, ujar Rizky pelan. Ayu Lestari. Mereka melihatnya menoleh ke kiri dan kanan, seperti mencari seseorang. Lalu, sebuah sedan hitam berhenti di sisi jalan. Lampu belakang kirinya tampak retak. Pengemudinya menurunkan kaca dan melambaikan tangan. Ayu terlihat ragu beberapa detik, lalu membuka pintu dan masuk ke mobil itu. Perbesar plat nomornya, perintah Arman. Rizky memperbesar tampilan. Namun, plat belakang mobil tertutup kain gelap. Arman menarik napas panjang. Lihat bagian lampu kirinya. Retak, seperti bekas benturan. Ya, Pak. Itu detail penting, jawab Rizky sambil mencatat. Beberapa detik kemudian, mobil itu melaju keluar dari area bandara, mengarah ke jalan kecil menuju Maros. Rekaman dari kamera tol hanya menangkap bayangan mobil yang sama, melintas pukul 12:17. Setelah itu, menghilang. Ruangan sunyi. Hanya suara hujan di luar yang terdengar. Arman menatap layar lama, lalu berkata pelan. Pelaku tahu betul area ini. Ia sengaja menutup plat dan memilih jalur tanpa kamera. Keesokan paginya, tim penyidik turun ke lapangan. Mereka mendatangi setiap pos keamanan bandara, parkiran liar, dan tempat mangkal sopir mobil gelap. Arman memimpin langsung. Di antara suara mesin pesawat dan air hujan yang menetes dari atap, mereka berbincang dengan para petugas malam. Kalau mobil hitam lampu kiri retak, pernah lihat? Tanya Rizky pada seorang penjaga parkir tua di dekat pintu keluar bandara. Penjaga itu mengerutkan kening. Pernah, Nak. Mobil itu sering mangkal tengah malam. Sopirnya pendiam, kulit agak gelap, pakai jaket hitam. Namanya Rian. Kalau tidak salah, nama itu membuat Rizky dan Arman saling pandang. Kau tahu di mana dia tinggal? Kayaknya di kos-kosan belakang SPBU Maros, Pak. Arman menepuk bahu penjaga itu. Terima kasih. Informasi ini sangat penting. Siang harinya, mereka kembali ke markas. Rizky segera mencari data kendaraan tidak resmi yang sering terekam di area bandara. Hanya butuh beberapa menit untuk menemukan kecocokan. Di layar, tertera nama Rian Satriawan, 33 tahun, sopir mobil gelap. Ia pernah dipanggil polisi 3 tahun lalu karena kasus pelecehan terhadap penumpang, namun tidak berlanjut ke pengadilan. Arman mengetuk meja pelan. Orang ini tidak asing dengan kekerasan. Dan semua cirinya cocok. Mobilnya sedan hitam tahun lama, Pak. Lampu kiri retak. Tambah Rizky. Kita tak bisa menunggu.
Siapkan surat perintah dan tim lengkap. Malam ini kita gerak. Menjelang senja, 2 mobil polisi tanpa tanda berhenti di gang sempit daerah Maros. Hujan kembali turun, menimbulkan kabut tipis di udara. Beberapa warga menatap dari jendela. Arman memberi isyarat diam pada anak buahnya. Mereka mendekati sebuah rumah kos 2 lantai yang tampak sepi. Di halaman belakang, terparkir mobil hitam tertutup terpal abu-abu. Rizky menarik pelan kain penutup itu. Lampu belakang kirinya retak, persis seperti di CCTV. "Pak, ini mobilnya," katanya lirih. Arman mendekat, membuka pintu mobil. Bau lumpur bercampur apek langsung menyergap. Di kursi belakang terdapat noda tanah dan beberapa helai rambut panjang. "Segel mobil ini sekarang juga. Kirim ke laboratorium forensik malam ini." Saat mereka bekerja, dari dalam rumah kos muncul seorang pria berjaket lusuh. Wajahnya letih dan bingung. "Ada apa ini, Pak? Saudara Rian Satriawan?" tanya Arman. "Iya, saya. Kami ingin bicara sedikit di kantor." Rian menatap mobilnya yang kini dikelilingi polisi. Wajahnya pucat. Ia menelan ludah, lalu mengangguk tanpa suara. Beberapa warga mulai berkumpul di gang sempit itu, berbisik pelan. "Sering lihat dia pulang malam," kata seorang ibu. "Tapi saya tak pernah sangka begini." Arman berdiri tegap, memandang pria itu dengan tatapan dingin. "Kalau kau tak bersalah, kau tak perlu takut. Tapi kalau kau berbohong, kebenaran akan tetap menemukanmu." Malam itu, di markas Polda, suara hujan mengiringi langkah-langkah penyidik yang sibuk memeriksa mobil dan barang bukti. Di meja laboratorium, gantungan kunci berbentuk pesawat, seragam basah, dan rambut panjang ditata rapi di bawah cahaya lampu putih. Rizky menatap barang-barang itu lama, lalu berkata lirih kepada rekannya. "Kadang kebenaran datang bukan dari kata-kata, tapi dari benda-benda yang tidak bisa berbohong." Arman berdiri di sampingnya, menatap keluar jendela tempat hujan masih turun deras. "Malam ini kita menemukan bayangan pertama pelaku, tapi keadilan belum berhenti di sini." Dan di luar sana, di balik tirai hujan yang tak kunjung reda, seseorang yang dulu hanya ingin pulang kini telah menjadi suara-suara yang memanggil para penegak hukum agar tak berhenti mencari kebenaran. Ruang interogasi Polda Sulawesi Selatan terasa dingin pagi itu. Dinding abu-abu, meja kayu sederhana, dan satu lampu neon menggantung rendah di atas kepala. Cahaya putihnya menyorot keras wajah seorang pria yang duduk dengan tangan saling menggenggam di atas meja. Wajahnya pucat, rambut acak-acakan, keringat menetes dari pelipis meski ruangan berpendingin udara. Dia adalah Rian Satriawan, sopir mobil gelap yang kini menjadi tersangka utama kasus pembunuhan Ayu Lestari. Di hadapannya duduk 2 penyidik, Kombes Arman Siregar dan Ibda Rizky Ananta. Keduanya diam beberapa saat, membiarkan sunyi menekan udara. Kamera di sudut ruangan merekam setiap gerak, setiap napas yang keluar dari mulut tersangka. Arman membuka map tebal di depannya. "Saudara Rian," katanya tenang tapi menekan, "kami sudah menemukan cukup banyak hal di kamar kos dan mobil Anda semalam. Tapi sebelum kami membacakan hasilnya, kami ingin Anda sendiri menjelaskan di mana Anda berada malam tanggal 14 Juni antara pukul 12 sampai 4 pagi. Rian menarik napas panjang, mencoba tenang. Waktu itu cuma antar penumpang, Pak, dari bandara ke Waru. Setelah itu saya pulang." Rizky memutar laptop di depannya, menampilkan gambar dari CCTV bandara. Terlihat jelas Ayu Lestari masuk ke mobil hitam dengan lampu kiri retak. "Ini mobil Anda, Rian," katanya lembut namun tajam. "Banyak mobil hitam, Pak." "Bisa saja bukan saya," jawab Rian terbata. Arman tidak menjawab. Ia membuka foto berikutnya. Lampu belakang retak identik, lalu foto mobil Rian di parkiran kos dengan lampu yang sama. "Kebetulan yang terlalu banyak," ujar Arman datar. "Lampu retak, mobil hitam, dan jejak ban di TKP cocok. Anda yakin semua ini hanya kebetulan?" Rian menunduk. Tangannya mulai gelisah di atas meja. Suara kipas angin di pojok ruangan terdengar lebih keras dari biasanya. Rizky mencondongkan tubuh. Suaranya lebih lembut, seperti berbicara pada seseorang yang tersesat. "Rian, kami juga menemukan gantungan kunci berbentuk pesawat di kamar Anda. Hasil uji forensik menunjukkan sidik jari korban ada di sana. Anda tahu itu artinya apa?" Keringat Rian menetes ke meja. Ia mencoba bicara, tapi suaranya serak.
Saya nggak tahu kenapa bisa ada di sana. Mungkin dia jatuh di mobil, Pak. Jadi Anda akui dia pernah di mobil Anda? Potong Arman cepat. Rian terdiam. Matanya berputar, mencari celah untuk berbohong, tapi tatapan dua penyidik di depannya terlalu tajam untuk dihindari. Arman lalu membuka lembar lain dari mapnya. Kami juga menemukan noda darah di lantai kamar Anda. DNA-nya cocok dengan korban. Dan di mobil Anda ada rambut panjang yang sama, dengan hasil forensik. Anda masih mau bilang tidak tahu? Kepala Rian menunduk. Napasnya tersengal. Saya cuma ngantar, Pak. Saya nggak nyakitin dia. Saya sumpah, kalau cuma antar, kenapa sinyal ponsel Anda mati di sekitar lokasi pembunuhan selama 4 jam? Tanya Rizky tenang. Dan kenapa mobil Anda lewat ke arah Maros, bukan ke Panakukang seperti arah rumah korban? Rian tidak menjawab. Jemarinya mengetuk meja pelan, seperti mencoba menenangkan dirinya sendiri. Arman bersandar di kursinya, matanya tetap menatap Rian tanpa berkedip. Saya sudah lama di kepolisian, Rian. Saya tahu mana orang yang menyesal, mana yang berbohong. Kalau Anda bicara jujur sekarang, itu mungkin satu-satunya hal yang bisa meringankan Anda. Rian menggigit bibir bawahnya. Suaranya bergetar ketika akhirnya keluar. Saya nggak bermaksud, Pak. Semua terjadi cepat. Ruangan hening. Rizky menatap Arman. Ada celah kecil di dinding kebohongan. Arman mencondongkan tubuh ke depan. Mulai dari awal. Dari saat Anda melihat dia di bandara. Rian menelan ludah. Matanya kosong menatap meja, lalu perlahan mulai bicara. Waktu itu, sekitar jam 12 malam lewat sedikit, saya parkir di pinggir jalan dekat terminal kedatangan. Saya lihat dia keluar sendirian, bawa koper merah. Saya pikir dia butuh tumpangan. Saya buka kaca mobil, saya panggil. Dia awalnya ragu, tapi akhirnya naik. Terus, dia duduk di belakang, diam saja. Saya tanya mau kemana, dia jawab ke Panakukang. Saya jalan, tapi karena hujan deras, saya ambil jalan kecil lewat Maros. Saya bilang ke dia, biar lebih cepat. Rizky menatapnya. Bukan jalan cepat, tapi jalan sepi. Rian mengangguk lemah. Iya, saya tahu itu jalan sepi. Arman menatap dalam-dalam. Lalu apa yang terjadi? Suara Rian semakin pelan. Dia sadar jalannya gelap. Dia panik. Dia teriak. Saya panik juga, Pak. Saya takut orang dengar. Saya cuma mau tenangkan dia. Tapi dia makin keras teriaknya. Tangannya mulai bergetar. Ia menutupi wajah dengan kedua tangan. Saya tarik dia dari kursi belakang. Saya tutup mulutnya. Saya cuma mau dia diam, Pak. Tapi dia terus melawan. Saya dorong ke jok. Lalu, semuanya gelap. Waktu saya sadar, dia sudah nggak bergerak. Rizky menutup matanya sejenak, menahan emosi. Arman menghela napas panjang. Suaranya berat tapi tenang. Lalu apa yang kau lakukan setelah itu? Saya panik. Saya bawa mobil ke lahan kosong dekat pagar bandara. Saya turunkan dia di situ. Saya tutup tubuhnya dengan daun dan tanah. Saya buang koper ke arah lain. Saya nggak tahu harus apa, Pak. Saya takut. Hening panjang mengisi ruangan. Arman berdiri perlahan, menatap pria di depannya. Kau takut malam itu, Rian. Tapi kau tidak takut ketika dia berhenti bernapas. Kau tidak takut ketika menutup tubuhnya dengan tanah. Ketakutanmu datang terlalu terlambat. Rian terisak. Air matanya jatuh ke meja. Saya tahu, Pak. Saya dengar suaranya setiap malam. Saya nggak bisa tidur. Arman menatapnya lama. Semoga penyesalanmu bukan hanya kata-kata. Ia memberi isyarat pada petugas. Bawa dia ke sel tahanan. Besok pagi kita lanjut rekonstruksi di lokasi. Saat Rian digiring keluar ruangan, Rizky menatap dari balik kaca. Dalam matanya ada campuran amarah dan iba bukan hanya untuk korban, tapi juga untuk bangsa yang terlalu sering membiarkan perempuan berjalan sendirian di malam hari. Di luar, hujan kembali turun pelan, menetes di jendela markas polisi. Di bawah langit Makassar yang kelabu, dua penyidik berdiri diam menatap hujan yang seolah membawa pesan dari langit, bahwa kebenaran mungkin menyakitkan, tapi tetap harus diucapkan. Pagi itu, langit Makassar tampak berat. Awan hitam menggantung rendah, membawa aroma hujan yang siap turun kapan saja. Di sebuah lahan kosong di daerah Maros, puluhan aparat polisi berdiri mengelilingi area yang sudah dipasangi garis kuning. Di tengahnya, terdapat tanah yang sedikit menurun.
masih menyisakan bekas galian tempat di mana tubuh Ayu Lestari dulu ditemukan. Rekonstruksi resmi kasus itu dimulai pukul 9 pagi. Kamera media, petugas forensik, dan jaksa dari Kejaksaan Negeri Makassar sudah bersiap. Di antara mereka, berdiri Kombes Arman Siregar dan Ibda Rizky Ananta, mengenakan jas hujan tipis berwarna abu. Mereka tampak tegas, tapi wajah mereka menyiratkan kesedihan yang dalam. Beberapa meter di depan mereka, Rian Satriawan dibawa keluar dari mobil tahanan, tangan diborgol, diapit dua polisi bersenjata. Wajahnya pucat, matanya sayu, hujan gerimis mulai turun, menetes di jaket tahanan oranye yang dikenakannya. Kita mulai dari titik pertama. Suara Kompol Sumarno, pimpinan lapangan, memecah keheningan. Saudara Rian, tunjukkan apa yang Anda lakukan malam itu. Rian berjalan pelan ke arah jalan kecil di tepi lahan. Ia menunjuk sebuah titik di mana mobilnya dulu berhenti. Di sini saya parkir, Pak. Lampu masih nyala waktu itu. Petugas meminta pemeran pengganti korban, seorang polisi wanita berpakaian mirip Ayu, naik ke mobil yang sama jenisnya. Rekonstruksi pun dimulai dengan pengawasan ketat. Rian menceritakan ulang dengan suara serak. Dia duduk di belakang. Saya tanya mau kemana. Dia bilang ke Panakukang. Saya jalan pelan karena hujan deras. Langkah-langkahnya kaku. Tapi setiap kata yang diucapkan terasa berat, seperti menanggung beban dosa. Ketika adegan mencapai momen konfrontasi, suasana di lokasi menjadi hening. Rian berhenti sejenak, lalu menunduk. Dia teriak, Pak. Saya panik. Saya mundur ke kursi belakang, saya tutup mulutnya. Polisi meminta dia memperagakan tanpa menyentuh pemeran pengganti. Lalu dia berhenti bergerak, katanya pelan. Saya sadar sudah keterlaluan. Saya takut. Saya keluar mobil. Lihat sekitar sepi. Saya angkat tubuhnya. Saya bawa ke sini. Ia berjalan ke titik di mana lubang dangkal itu berada. Suaranya pecah di tengah hujan yang mulai deras. Saya taruh di sini. Saya tutup dengan daun. Saya pergi. Saya buang koper ke arah semak itu. Semua orang di lokasi terdiam. Kamera media berhenti berputar. Suara hujan yang menimpa terpal terdengar seperti irama pelan dari penyesalan. Jaksa Ratna Dewi, yang berdiri di sisi kanan, menatap pemandangan itu dengan mata berkaca-kaca. Ia menggenggam payungnya erat. Setiap kali kasus seperti ini terjadi, bisiknya pada Arman. Aku selalu merasa hukum datang terlalu lambat bagi orang yang baik. Arman hanya mengangguk. Tapi setidaknya hari ini, kebenaran berdiri di tempat yang sama dengan kebohongan. Setelah semua adegan diperagakan, tim forensik memeriksa kembali area sekitar. Rizky menemukan sesuatu yang sempat terlewat sebelumnya. Sebuah potongan kecil dari kain seragam pramugari yang tersangkut di semak kering. Pak, ini seragamnya. Lihat logo di sudut kain, katanya sambil menunjukkan bukti itu pada Arman. Arman menatap potongan kain itu lama. Ini menguatkan semuanya. Jejak terakhirnya masih di sini. Mereka segera memasukkan kain itu ke dalam kantong bukti, sementara hujan semakin deras. Petugas menutup area, media mulai membubarkan diri, dan Rian digiring kembali ke mobil tahanan. Namun sebelum naik, ia berhenti sejenak, menatap ke arah lahan tempat ia menimbun tubuh Ayu. Saya minta maaf, katanya lirih. Suaranya hampir tak terdengar di antara hujan. Saya nggak bisa tidur sejak malam itu. Wajahnya terus muncul. Rizky yang berdiri di dekatnya hanya menatap tanpa kata. Di wajahnya tersimpan campuran antara kemarahan, iba, dan kelelahan. Penyesalan tak bisa mengembalikan nyawa. Rian, ucapnya akhirnya, yang bisa kau lakukan hanya menanggungnya seumur hidup. Rian menunduk dan masuk ke dalam mobil. Sirene meraung pelan saat kendaraan itu bergerak menjauh di jalan becek. Sore itu, setelah semuanya selesai, Arman berdiri sendirian di tepi lahan. Hujan telah reda, menyisakan kabut putih tipis yang menyelimuti rerumputan. Ia menatap langit kelabu dan berbisik pelan, seolah berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Ayu, kami sudah melihat semuanya. Kami janji keadilanmu tak akan berhenti di sini. Rizky datang mendekat, membawa payung. Pak, kita pulang? Arman mengangguk pelan. Ya, tapi jangan matikan berkas ini. Pastikan setiap bukti masuk dengan rapi. Jaksa Dewi akan menunggu laporan lengkap besok. Mereka berjalan meninggalkan lahan kosong itu. Langkah kaki mereka menimbulkan bunyi cipratan di genangan air.
Di belakang mereka, garis polisi masih berayun pelan tertiup angin sore. Malamnya, di markas Polda, laporan hasil rekonstruksi diketik rapi di atas meja Arman. Di halaman terakhir, ia menulis kalimat pendek dengan tangannya sendiri. Tidak ada keadilan yang sempurna, tapi selama kita berani mencari kebenaran, dunia masih punya harapan. Ia menutup map, menatap keluar jendela tempat lampu-lampu Makassar berkelip di kejauhan. Hujan kembali turun, menulis kisah baru di atas kaca, kisah tentang seorang gadis yang hanya ingin pulang, dan tentang mereka yang berjanji menjaga namanya agar tak hilang ditelan waktu. Langit Makassar siang itu berwarna kelabu, seperti menahan hujan yang belum jadi jatuh. Di halaman markas Polda Sulawesi Selatan, udara terasa berat, seakan menyerap semua kisah panjang yang baru saja ditutup di lahan kosong Maros. Di ruang penyidikan, tumpukan dokumen setebal beberapa ratus halaman tertata rapi di atas meja besar. Di sampul depannya tertulis tegas, kasus pembunuhan Ayu Lestari, tersangka Rian Satriawan. Kombes Arman Siregar berdiri memandangi berkas itu lama. Wajahnya letih, matanya merah karena kurang tidur. Namun di balik kelelahan itu ada sesuatu yang lain, kepastian. Berbulan-bulan kita bekerja. Setiap malam tanpa tidur, setiap saksi, setiap bukti, semua bermuara di sini. Gumamnya pelan. Di sampingnya, Ibda Rizky Ananta menatap berkas itu dengan rasa lega dan bangga. Semua hasil lab sudah masuk, Pak. DNA, sidik jari, rekonstruksi, semuanya cocok. Jaksa tinggal lanjutkan. Arman menarik napas panjang, lalu menandatangani halaman terakhir dengan pena hitamnya. Dengan ini, penyidikan resmi selesai. Sekarang biarkan hukum berbicara. Ia menatap Rizky. Kawal berkas ini sampai ke kejaksaan. Jangan ada satu lembar pun hilang. Kita tidak akan biarkan keadilan tergelincir karena kelalaian. Rizky mengangguk mantap. Siap, Pak. Beberapa jam kemudian, 2 mobil polisi bergerak perlahan keluar dari halaman markas menuju Kejaksaan Negeri Makassar. Di dalam mobil pertama, berkas itu dijaga oleh 2 anggota berseragam lengkap. Di luar, warga yang melintas berhenti sebentar, menatap iring-iringan itu dengan rasa ingin tahu dan hormat. Kasus Ayu Lestari sudah menjadi perhatian nasional. Namanya disebut di berita, di media sosial, di ruang-ruang keluarga. Ia bukan lagi hanya seorang pramugari, tapi simbol dari perempuan pekerja yang kehilangan rasa aman di negeri sendiri. Sesampainya di kejaksaan, mereka disambut oleh Jaksa Utama Ratna Dewi, seorang perempuan paruh baya dengan wajah tegas dan mata yang lembut tapi tajam. Ia menerima berkas itu dari tangan Rizky dengan sikap hormat. Kami akan memeriksa semuanya dengan teliti, katanya. Kasus ini bukan hanya soal menghukum pelaku, tapi juga mengembalikan rasa percaya masyarakat kepada hukum. Kami percaya di tangan kejaksaan, keadilan Ayu akan sampai ke ruang sidang dengan utuh, jawab Arman. Ratna menatap Arman lama, lalu tersenyum kecil. Kalian sudah bekerja luar biasa. Sekarang giliran kami menjaga api ini tetap menyala. Sore menjelang. Berita tentang pelimpahan berkas kasus Ayu Lestari ke kejaksaan menyebar cepat di televisi dan portal daring. Judul-judul utama bermunculan, kasus pembunuhan pramugari, Ayu Lestari siap masuk persidangan. Pelaku Rian Satriawan terancam hukuman seumur hidup. Komentar publik membanjiri media sosial. Kita tidak kenal Ayu, tapi kisahnya menyentuh nurani. Semoga keadilan bukan hanya headline. Tagar, keadilan untuk Ayu kembali trending. Sementara itu, di sebuah rumah sederhana di Parepare, ibu korban, Ibu Mariam, duduk di ruang tamu dengan wajah tenang. Di depannya, foto Ayu tersenyum mengenakan seragam biru muda, dipajang di atas meja kecil, diapit bunga melati segar. Di sampingnya, Pak Hasan, ayah Ayu, baru saja pulang dari makam putrinya. Tadi ayah cerita ke makam nak, katanya lirih, bahwa berkasmu sudah masuk pengadilan. Polisi sudah tepati janji. Ibu Mariam mengusap foto anaknya pelan. Dia pasti dengar ya. Anak itu selalu sabar, tapi andai dia masih ada, pasti dia cuma minta satu hal. Jangan ada perempuan lain yang ngalami hal yang sama. Tangis pelan terdengar di antara doa-doa yang dibaca tetangga, yang datang melayat. Tidak ada lagi amarah. Hanya doa, agar dunia sedikit lebih aman untuk perempuan seperti Ayu. Malamnya,
Di ruang kerja Arman, lampu masih menyala. Di luar jendela, hujan tipis jatuh seperti benang halus dari langit. Ia duduk sendirian menatap papan penyidikan yang kini hampir kosong. Foto-foto TKP, peta, dan potret Ayu yang dulu ditempel rapi mulai dilepas satu persatu. Rizky masuk membawa 2 cangkir kopi hitam. "Pak, Jaksa Dewi minta kita siapkan saksi ahli untuk sidang pertama minggu depan." "Baik, pastikan semua siap. Kita akan hadir di sidang. Kita utang janji pada keluarga Ayu." Mereka diam sejenak. Di meja, hanya tersisa satu foto yang belum dilepas. Potret Ayu Lestari tersenyum di depan pesawat. Arman menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Orang-orang bilang polisi cuma bekerja setelah ada korban. Tapi malam-malam seperti ini, kita tahu tugas kita bukan sekadar menyelidiki, tapi menjaga harapan orang yang sudah tak bisa bicara." Rizky menatap langit dari jendela. "Pak, Anda percaya Ayu tenang sekarang? Kalau keadilan datang dengan jujur, aku yakin dia sudah terbang jauh tapi tidak hilang." Keesokan paginya, halaman kejaksaan ramai oleh wartawan. Jaksa Ratna Dewi berdiri di depan kamera, mengenakan seragam coklat rapi. "Kasus ini akan segera disidangkan," katanya dengan suara tegas. "Kami menuntut hukuman maksimal bagi terdakwa, karena rasa aman bukan hadiah, melainkan hak setiap warga, terutama perempuan yang bekerja di malam hari." Kata-kata itu bergema di ruang publik, disiarkan di televisi, diulang di radio, dibagikan ulang di media sosial. Dan entah di mana, di atas awan yang putih dan tenang, mungkin Ayu Lestari tersenyum mendengar namanya disebut, bukan sebagai korban, melainkan sebagai alasan dunia belajar menjadi lebih berbelas kasih. Pagi itu, halaman Pengadilan Negeri Makassar penuh sesak. Puluhan warga berdiri di balik pagar besi, sebagian membawa bunga putih, sebagian lagi menenteng spanduk bertuliskan, "Keadilan untuk Ayu adalah keadilan untuk semua perempuan." Cuaca cerah, tapi udara terasa berat seperti seluruh kota menahan napas, menunggu keadilan turun dari langit. Di tengah kerumunan, sepasang suami istri berjalan perlahan. Pak Hasan dan Ibu Mariam, orang tua almarhumah Ayu, melangkah tanpa suara. Ibu Mariam mengenakan kerudung abu lembut, tangannya menggenggam erat foto putrinya. Sementara Pak Hasan menatap lurus ke depan, wajahnya tenang, tapi matanya menyimpan luka yang belum kering. "Hari ini kita dengar kebenaran, Bu," bisiknya lirih. "Kebenaran tidak mengembalikan anak kita ya," jawab istrinya pelan. "Tapi setidaknya, dunia tahu dia tidak pergi sia-sia." Mereka memasuki ruang sidang. Deretan kursi penuh oleh wartawan, aktivis perempuan, dan rekan kerja Ayu dari maskapai Garuda Nusantara. Beberapa pramugari duduk berbaris di depan, mengenakan seragam biru tua, menundukkan kepala dalam diam. Suara detik jam di dinding terdengar lebih jelas dari biasanya. Pukul 9 tepat, 3 orang majelis hakim memasuki ruangan. Semua orang berdiri. Suara palu diketukkan 3 kali. Sidang perkara pidana atas nama terdakwa Rian Satriawan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, ujar ketua majelis hakim dengan nada tegas dan berat. Beberapa detik kemudian, pintu samping terbuka. 2 petugas menggiring Rian masuk ke ruangan. Ia mengenakan kemeja putih kusut dan celana abu. Tangan kirinya masih diborgol di depan tubuh. Langkahnya lambat, wajahnya pucat. Semua mata tertuju padanya bukan dengan kebencian semata, tapi dengan rasa tanya. Mengapa? Rian duduk di kursi terdakwa. Di seberangnya, 3 jaksa penuntut umum berdiri tegak. Pemimpin mereka, Jaksa Ratna Dewi, membuka map besar berwarna merah. Suaranya mantap, berwibawa, dan bergetar oleh keyakinan. "Yang mulia, kami akan membacakan surat dakwaan terhadap terdakwa Rian Satriawan atas tindak pidana pembunuhan disertai kekerasan terhadap korban Ayu Lestari." Ruang sidang langsung hening. Ratna mulai membaca dengan suara jelas. Ia mengurai kronologi satu persatu. Dari saat Rian menawarkan tumpangan di bandara, perjalanan menuju jalan sepi di Maros, hingga akhirnya tubuh Ayu ditemukan di lahan kosong dengan tanda kekerasan di leher dan lengan. "Perbuatan terdakwa," ucapnya tegas, "telah menyebabkan hilangnya nyawa seorang perempuan yang bekerja dengan jujur, melukai hati keluarga, dan mencederai rasa aman masyarakat." Saat kalimat menekan leher korban hingga kehabisan napas diucapkan, beberapa orang di ruang sidang menunduk.
Seorang pramugari di barisan depan tak kuasa menahan air mata. Ibu Maria menutup mulutnya. Bahunya bergetar, sementara Pak Hasan memegang tangannya erat-erat. Setelah hampir 20 menit, pembacaan dakwaan selesai. Jaksa Ratna menutup mapnya dan menatap hakim. Oleh karena itu, kami menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman seberat-beratnya sesuai hukum yang berlaku. Ketua Majelis Hakim menatap ke arah Rian. Apakah saudara mengerti dakwaan yang baru saja dibacakan? Mengerti, Yang Mulia. Jawab Rian pelan. Apakah ada yang ingin disampaikan? Rian menunduk lama sebelum akhirnya berbicara. Saya menyesal, Yang Mulia. Saya tidak bermaksud membunuhnya. Semua terjadi begitu cepat. Suara lirihnya menggantung di udara. Beberapa orang menggeleng, sebagian lagi menangis. Tapi Ibu Mariam hanya menatap diam. Dari bibirnya keluar bisikan kecil, hampir tak terdengar. Penyesalanmu tak bisa menghidupkan anakku lagi. Pengacara Rian berdiri mencoba berbicara. Yang Mulia, klien kami tidak memiliki niat awal untuk membunuh. Ia bertindak di luar kendali, dalam tekanan ekonomi dan mental. Kami mohon majelis mempertimbangkan hal ini sebagai faktor yang meringankan. Namun wajah-wajah di ruang sidang tetap dingin. Bagi mereka, tak ada alasan yang cukup untuk menukar satu nyawa muda dengan 1000 dalih. Hakim menunduk sebentar membaca berkas, lalu berbicara lagi. Sidang hari ini hanya untuk pembacaan dakwaan. Sidang berikutnya akan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari pihak korban dan penyidik. Pengadilan berharap semua pihak menjaga ketertiban. Sidang ditunda 1 minggu. Palu diketukkan 3 kali. Suara kayu itu bergema panjang, seolah menandai babak baru dalam perjalanan menuju kebenaran. Rian digiring keluar ruang sidang. Wartawan menyorot wajahnya dari segala arah, tapi ia hanya menunduk, menahan air mata yang tak lagi punya arti. Di luar gedung, suasana tetap hening. Wartawan menunggu pernyataan jaksa. Ratna Dewi hanya berkata singkat di depan kamera. Kami akan berjuang agar keadilan tidak berhenti di kata-kata. Ini bukan hanya tentang Ayu Lestari, tapi tentang setiap perempuan yang pernah takut pulang malam. Sementara itu, di sisi lain gedung, Ibu Mariam berjalan perlahan keluar bersama suaminya. Di bawah langit mendung yang mulai meneteskan hujan tipis, ia menatap foto anaknya sekali lagi. Nak, hari ini namamu disebut bukan sebagai berita, tapi sebagai kebenaran. Ibu janji, Ibu akan duduk di setiap sidang sampai keadilan itu datang sepenuhnya. Langkah mereka menjauh perlahan, meninggalkan gedung pengadilan yang kini sunyi. Tapi di dinding-dindingnya masih terpantul gema satu suara-suara seorang ibu yang tak akan pernah berhenti menuntut kebenaran bagi anaknya. Pagi itu, suasana di Pengadilan Negeri Makassar terasa berbeda. Tidak sepadat minggu lalu, tapi tegangnya masih sama. Di halaman depan, beberapa warga berdiri tenang sambil membawa bunga putih. Udara lembab dan aroma tanah basah masih tersisa dari hujan malam sebelumnya. Di dalam ruang sidang, semua kursi sudah terisi. Para wartawan bersiap dengan kamera, sementara aktivis perempuan duduk berbaris di belakang. Di barisan depan, keluarga Ayu duduk bersebelahan Ibu Mariam dengan wajah tegar tapi mata merah, dan Pak Hasan yang memegang tasbih kecil di tangan. Pukul 9 tepat, majelis hakim memasuki ruangan. Suara palu terdengar keras 3 kali, menandai dimulainya sidang kedua kasus Rian Satriawan. Sidang hari ini beragenda mendengarkan keterangan saksi-saksi, ujar ketua majelis dengan suara berat. Kami minta semua pihak menjaga ketertiban. Jaksa Ratna Dewi berdiri, menatap hadirin sejenak, lalu memberi isyarat. Kami memanggil saksi pertama, Saudari Laila Putri. Pintu samping terbuka. Seorang perempuan muda dengan seragam pramugari biru tua melangkah perlahan ke depan. Wajahnya pucat, tapi matanya memancarkan kesedihan yang dalam. Ia adalah rekan kerja sekaligus sahabat Ayu Lestari. Saya Laila Putri, pramugari Garuda Nusantara, katanya dengan suara lirih. Saya kenal baik almarhumah. Kami satu jadwal penerbangan malam itu. Ruang sidang hening. Semua mata tertuju pada Laila yang kini berdiri di mimbar saksi. Malam sebelum kejadian, Ayu sempat kirim pesan di grup kerja. Lanjutnya, katanya penerbangannya selesai jam 11 malam dan mau langsung pulang ke Parepare. Dia sempat bilang taksi penuh, mungkin pesan mobil online. Doakan aku aman ya, katanya. Suara Laila bergetar.
Ia menunduk, menahan air mata. Dia orangnya selalu hati-hati, tapi malam itu dia kelihatan sangat capek. Mungkin karena kelelahan, dia jadi kurang waspada. Jaksa Ratna bertanya lembut, apakah almarhumah pernah merasa takut sebelumnya? Sering, jawab Laila pelan. Ayu pernah bilang kalau di sekitar bandara banyak sopir liar yang menunggu penumpang malam-malam. Dia pernah bilang, aku takut suatu hari kena musibah karena orang-orang seperti itu. Suasana ruang sidang menjadi sunyi. Hanya terdengar isak kecil dari beberapa penonton di belakang. Ketua majelis memberi waktu Laila menenangkan diri sebelum memanggil saksi berikutnya. Saksi kedua, Arif Wibowo. Seorang pria muda dengan jaket ojek daring melangkah ke depan. Ia tampak gugup, tapi tatapannya tegas. Saya lihat korban malam itu di pintu keluar Terminal 2. Yang mulia, dia sendirian bawa koper merah. Saya hampir tawarkan tumpangan, tapi mobil sedan hitam datang duluan. Jaksa menatapnya serius. Apakah saudara bisa mengenali mobil itu? Bisa. Lampu belakangnya retak di sisi kiri. Saya ingat betul karena waktu mobil itu jalan, cahayanya miring. Dan sopirnya, saya pernah lihat beberapa kali mangkal di area bandara. Jaksa menunjukkan foto mobil milik terdakwa. Arif langsung mengangguk. Itu mobilnya. Saya yakin. Desahan kecil terdengar di ruang sidang. Rian, yang duduk di kursi terdakwa, menunduk dalam-dalam. Tangan kirinya bergetar. Saksi berikutnya dipanggil. Dr. Hendra Mulia, dokter forensik dari RS Bayangkara Makassar. Ia berdiri tegak, mengenakan jas putih. Suaranya tenang dan profesional. Berdasarkan hasil pemeriksaan, korban meninggal akibat kekurangan oksigen karena tekanan di leher. Ada tanda-tanda kekerasan di lengan dan kaki, serta memar di pipi kanan. Semua konsisten dengan perlawanan sebelum kematian. Jaksa bertanya, apakah hasil tersebut sesuai dengan pengakuan terdakwa? Sesuai, Yang Mulia. Tidak ada indikasi manipulasi. Luka dan posisi tubuh cocok dengan hasil rekonstruksi. Ruang sidang kembali hening. Kata-kata dokter forensik itu seperti palu kecil yang mengetuk nurani semua orang di ruangan itu. Saksi terakhir hari itu adalah Aibda Reza, penyidik yang pertama kali menemukan koper merah di TKP. Ia maju dengan sikap hormat. Kami menemukan koper korban dalam posisi terbuka, sekitar 20 meter dari jasad. Di dalamnya ada pakaian, dompet kecil, dan sebuah buku catatan penerbangan. Di halaman terakhir tertulis kalimat, "Capek sekali. Semoga bisa pulang cepat dan makan bersama ibu." Suara Aibda Reza sempat bergetar di akhir kalimat. Beberapa orang di ruang sidang menunduk, menahan air mata. Bahkan salah satu hakim perempuan terlihat menyeka pipinya pelan. Ketua majelis menutup berkas. Suaranya lembut tapi tegas. Fakta-fakta hari ini telah terang. Sidang akan dilanjutkan minggu depan untuk pembacaan tuntutan jaksa. Pengadilan menghargai keberanian para saksi yang telah hadir. Palu diketukkan 3 kali. Suara kayu itu menggema lagi. Kali ini bukan hanya sebagai simbol hukum, tapi juga suara bagi mereka yang tidak sempat bersuara. Di luar ruang sidang, langit Makassar mulai mendung lagi. Ibu Mariam berdiri di bawah pohon flamboyan, menatap hujan tipis yang mulai turun. Setiap saksi bicara, katanya pelan kepada suaminya. Rasanya seperti luka lama dibuka lagi. Tapi biarlah, dunia harus tahu luka ini nyata. Pak Hasan menggenggam tangan istrinya erat-erat. Ya Bu, supaya tidak ada lagi Ayu lain di masa depan. Mereka berjalan perlahan ke arah mobil, meninggalkan pengadilan yang perlahan sepi tapi gema dari suara para saksi masih menggantung di udara, seolah langit sendiri ikut menjadi saksi atas janji bahwa kebenaran, seberapapun sakitnya, harus tetap diucapkan. Langit Makassar siang itu tampak seperti cermin hati. Semua orang yang hadir di Pengadilan Negeri Makassar kelabu, berat dan sunyi. Hujan gerimis turun lembut, membasahi halaman gedung pengadilan yang dipenuhi warga dan wartawan. Mereka datang bukan hanya untuk menyaksikan sidang, tapi untuk melihat apakah keadilan benar-benar punya suara. Di dalam ruang sidang, suasana lebih tegang dari sebelumnya. Semua kursi penuh. Di barisan depan, Pak Hasan dan Ibu Mariam duduk berdampingan. Wajah mereka terlihat lebih tua dari beberapa minggu lalu, tapi di mata mereka masih menyala satu hal keteguhan. Di atas meja depan, Jaksa Ratna Dewi menyiapkan map tebal berwarna merah,
berisi hasil penyidikan, keterangan saksi, dan laporan forensik. Pukul 9:15, Ketua Majelis Hakim memasuki ruangan. Sidang lanjutan perkara pidana, atas nama terdakwa Rian Satriawan kami buka dan terbuka untuk umum, ucapnya. Semua berdiri, lalu duduk kembali. Hanya suara hujan di luar yang sesekali terdengar di sela-sela napas tegang para hadirin. Ratna Dewi berdiri. Wajahnya tegas tapi matanya berkilat lembut. Seperti seseorang yang membawa beban bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk banyak hati yang terluka. Ia membuka map merah itu perlahan, lalu berkata dengan nada jelas dan mantap, "Yang mulia Majelis Hakim, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi, hasil visum dan rekonstruksi, serta pengakuan terdakwa, maka kami, Jaksa Penuntut Umum, menyatakan bahwa terdakwa Rian Satriawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban Ayu Lestari." Suara Ratna menggema di seluruh ruangan. Ia berhenti sebentar, menatap ke arah kursi terdakwa di mana Rian duduk menunduk, wajahnya pucat, matanya kosong. Perbuatan terdakwa tidak hanya menghilangkan nyawa seorang perempuan muda yang tidak bersalah, tetapi juga menghancurkan kehidupan keluarga, mencederai rasa aman masyarakat, dan melukai hati seluruh bangsa. Ibu Maryam menunduk, menutup wajahnya dengan jilbab. Tangisnya tertahan. Pak Hasan menatap lurus ke depan, rahangnya mengeras. Ratna melanjutkan dengan suara yang makin dalam, "Atas dasar pertimbangan tersebut, kami menuntut terdakwa dengan hukuman penjara seumur hidup sesuai pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." Ruang sidang terdiam. Tidak ada yang bergerak. Bahkan suara hujan pun terasa berhenti sejenak, memberi tempat bagi kalimat itu bergema di setiap dinding ruangan. Ratna menutup mapnya perlahan. Hukuman ini bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menegakkan keadilan. Semoga dari tragedi ini, kita belajar bahwa setiap nyawa perempuan adalah suci, setiap perjalanan pulang harus aman, dan setiap air mata ibu tidak boleh jatuh sia-sia. Ia menunduk hormat, lalu duduk kembali. Hakim menatap terdakwa. "Apakah saudara mendengar dan memahami isi tuntutan?" "Iya, Yang Mulia," jawab Rian pelan. Suaranya nyaris tenggelam oleh bisikan penonton. "Apakah ada yang ingin disampaikan?" Rian mengangkat wajahnya perlahan. Mata itu kini bengkak dan kosong. "Saya tidak bisa membela diri, Yang Mulia. Saya tahu semua sudah terjadi. Saya hanya ingin bilang satu hal. Saya menyesal. Setiap malam, saya dengar suaranya menangis. Saya ingin minta maaf pada orang tuanya. Tapi saya tahu mereka tak akan pernah bisa memaafkan saya." Ia menunduk lagi, bahunya bergetar. Beberapa detik kemudian, suara Ibu Maryam terdengar pelan dari bangku pengunjung. "Kami sudah memaafkanmu, Nak. Tapi kami tak bisa lupa." Seluruh ruang sidang menunduk. Bahkan hakim pun terlihat terdiam sejenak, membiarkan suasana hening berbicara lebih keras daripada hukum itu sendiri. Setelah sidang ditutup, wartawan berlari keluar ruangan, menulis berita secepat mungkin. Di luar, mikrofon diarahkan ke Jaksa Ratna Dewi. "Ibu Ratna, mengapa tuntutan seumur hidup, bukan hukuman mati?" tanya salah satu wartawan. "Keadilan tidak harus identik dengan kematian," jawab Ratna tenang. "Tapi penyesalan seumur hidup kadang lebih berat daripada maut itu sendiri." Kata-katanya langsung menjadi kutipan utama di berbagai portal berita malam itu. Di rumahnya di Parepare, malam itu Ibu Maryam menatap layar televisi yang menayangkan liputan sidang. Wajah Rian terlihat sekilas, diapit dua petugas, lalu berganti gambar dengan foto Ayu tersenyum dalam seragam biru. Di bawahnya tertulis, "Jaksa menuntut seumur hidup bagi pembunuh Ayu Lestari." Ia mematikan televisi pelan, lalu berbisik ke arah foto di ruang tamu. "Nak, dunia sudah dengar kisahmu. Mereka sudah tahu kau bukan sekadar korban, tapi pelita bagi banyak hati." Pak Hasan duduk di sampingnya, memegang tangan istrinya. "Sekarang tinggal menunggu putusan, Bu. Tapi bagiku, keadilan sudah setengah sampai." Malam di Parepare sunyi. Di luar rumah, hujan masih turun pelan, seperti doa yang jatuh dari langit. Dan di Makassar, di balik jeruji besi ruang tahanan, Rian duduk sendirian menatap langit yang sama. Ia berbisik lirih, "Maafkan aku, Ayu, andai waktu bisa diulang. Tapi waktu, seperti keadilan,
hanya berjalan ke depan, membawa setiap pelaku menuju konsekuensinya, dan setiap luka menuju penyembuhan yang perlahan. Hari itu, Pengadilan Negeri Makassar penuh sesak seperti lautan manusia yang menahan gelombang emosinya. Matahari hampir tak terlihat di balik awan kelabu, seolah langit sendiri enggan menatap peristiwa yang akan terjadi. Semua orang tahu, hari ini bukan sekadar sidang, ini adalah akhir dari perjalanan panjang mencari kebenaran. Di luar gedung, wartawan dan warga berdiri berdesakan di bawah payung. Di tangan beberapa perempuan muda tergenggam bunga, melati putih lambang kesucian dan keteguhan hati Ayu Lestari. Di dalam ruang sidang, suasana hening. Tak ada suara selain detak jam dinding dan helaan napas pelan dari mereka yang hadir. Pukul 9 tepat, majelis hakim memasuki ruangan. Semua berdiri. Ketua majelis, seorang pria paruh baya dengan wajah teduh tapi tegas, mengetukkan palu 3 kali. Sidang pembacaan putusan perkara pidana atas nama terdakwa Rian Satriawan kami buka dan terbuka untuk umum. Di kursi terdakwa, Rian duduk menunduk. Matanya cekung. Wajahnya tampak lebih tua dari usia 33. Ia tak lagi menatap siapapun, seolah menyerah pada kenyataan yang akan datang. Di barisan depan, Pak Hasan menggenggam tangan Ibu Mariam erat-erat. Sementara di sisi kanan ruang sidang, Jaksa Ratna Dewi menatap lurus ke arah majelis dengan wajah tenang namun penuh keyakinan. Ketua majelis mulai membaca amar putusan dengan suara yang dalam dan berwibawa. Setiap kata terdengar berat, seperti menembus hati setiap orang di ruangan itu. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh alat bukti yang diajukan dalam persidangan, keterangan saksi, hasil visum et repertum, serta pengakuan terdakwa, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa Rian Satriawan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP. Suara kertas bergeser. Hakim melanjutkan, menimbang bahwa perbuatan terdakwa telah menimbulkan penderitaan mendalam bagi keluarga korban dan keresahan di masyarakat. Korban merupakan seorang perempuan muda yang bekerja dengan jujur, yang seharusnya dilindungi oleh negara. Perbuatan terdakwa merupakan bentuk pelanggaran berat terhadap nilai kemanusiaan. Ruangan semakin hening. Ibu Mariam menunduk, bibirnya bergerak pelan membaca doa. Menimbang pula bahwa terdakwa telah menunjukkan penyesalan, namun penyesalan tidak menghapus akibat perbuatannya. Keadilan harus ditegakkan tidak hanya bagi korban, tetapi juga bagi masyarakat. Hakim berhenti sejenak. Semua orang menahan napas. Lalu kalimat yang ditunggu-tunggu pun keluar, pelan tapi tegas, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Rian Satriawan dengan hukuman penjara seumur hidup. Suara palu mengetuk meja 3 kali. Gemanya bergema di seluruh ruangan, menembus dada, menggetarkan hati, dan menyisakan keheningan panjang. Beberapa detik kemudian, isak pelan mulai terdengar. Ibu Mariam menangis di pelukan suaminya. Di barisan belakang, beberapa pramugari yang mengenal Ayu ikut terisak, sementara Jaksa Ratna menunduk, menutup mata sejenak, seperti mengirim doa dalam diam. Rian duduk diam. Wajahnya tak menunjukkan ekspresi. Hanya air mata tipis mengalir di pipinya. Ia menatap ke arah kursi tempat orang tua Ayu duduk, lalu berbisik pelan, "Saya minta maaf, Bu, Pak." Pak Hasan menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Hidupmu sekarang untuk menebus apa yang tak bisa kau perbaiki lagi. Kami tidak membencimu, tapi jangan lupa setiap hari untuk berdoa bagi anak kami." Hakim mengetuk palu sekali lagi. Dengan demikian, perkara ini dinyatakan selesai. Semoga keadilan yang ditegakkan hari ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Semua orang berdiri. Beberapa bertepuk tangan pelan. Bukan untuk kemenangan, tapi untuk kejujuran dan keteguhan mereka yang telah memperjuangkan kebenaran. Di luar ruang sidang, hujan turun deras. Seakan langit tak mampu menahan air matanya sendiri. Ibu Mariam melangkah keluar dengan pelan, ditemani suaminya dan beberapa petugas. Wartawan mengerubunginya. Mikrofon diarahkan ke wajahnya, tapi ia hanya berkata singkat, "Keadilan tidak mengembalikan anak saya, tapi setidaknya dunia tahu dia tidak dilupakan. Terima kasih untuk semua yang memperjuangkan kebenaran ini." Jaksa Ratna berdiri di dekat tangga pengadilan, memandang langit yang meneteskan air tanpa suara. Ia berbisik lirih kepada Arman yang datang menghampiri. "Kita sudah selesai, Pak Arman." "Tidak sepenuhnya," jawab Arman pelan.
Keadilan sudah ditegakkan, tapi tugas kita belum selesai. Kita harus pastikan tak ada lagi perempuan yang hilang di malam hujan. Ratna mengangguk. Benar. Karena setiap kisah seperti Ayu seharusnya cukup terjadi sekali. Sore itu, berita keputusan sidang memenuhi layar televisi di seluruh negeri. Di Parepare, rumah kecil keluarga Ayu dipenuhi pelayat dan tetangga yang datang membawa bunga. Di meja ruang tamu, foto Ayu tersenyum diapit lilin kecil yang menyala. Ibu Mariam duduk di sampingnya, menatap wajah anaknya yang kini hanya ada di foto. Nak, pengadilan sudah memutuskan. Mereka sudah tahu kau tidak salah. Sekarang, tidurlah dengan tenang. Pak Hasan berdiri di dekat jendela, menatap hujan di luar yang jatuh perlahan ke tanah. Anak kita sudah pulang, Bu. Bukan ke rumah kita, tapi ke rumah yang lebih damai. Malam menjelang, dan langit Makassar berubah jernih. Di jalanan yang basah, lampu-lampu kota memantul seperti bintang di bumi. Di sel tahanan, Rian berlutut dalam gelap, berdoa dengan air mata. Di kejauhan, entah di mana, mungkin di balik awan, Ayu Lestari akhirnya tersenyum bukan karena kebenaran telah menang, tapi karena dunia akhirnya berhenti diam. 3 minggu setelah sidang putusan, suasana di Makassar sudah kembali seperti biasa. Jalanan ramai lagi, pesawat-pesawat lepas landas dari Bandara Sultan Hasanuddin, dan orang-orang berjalan terburu-buru mengejar hidup mereka masing-masing. Namun, di hati mereka yang pernah terlibat dalam kasus Ayu Lestari, sesuatu telah berubah sunyi yang panjang, tapi penuh makna. Di Polda Sulsel, Kombes Arman Prakoso berdiri di depan jendela kantornya. Di tangannya ada berkas lama laporan lengkap kasus pembunuhan Ayu, kini sudah diberi cap selesai. Tapi Arman tahu, tidak ada kasus seperti ini yang benar-benar selesai. Ia menghela napas pelan. Di luar, hujan tipis turun lagi, seperti menandai satu bab baru. Lucu ya, Bayu, katanya kepada bawahannya yang duduk di meja seberang. Kita menutup satu kasus besar, tapi rasanya bukan kemenangan. Ibda Rizky Bayu, penyidik muda yang selama ini mendampinginya, mengangguk. Benar, Pak, keadilan memang ditegakkan, tapi saya masih merasa seperti ada lubang yang tak bisa ditutup. Lubang apa? Tanya Arman. Lubang di hati manusia. Kita bisa menghukum pelaku, tapi siapa yang menambal luka keluarga korban? Arman menatap Bayu lama, lalu tersenyum kecil. Kau benar, tapi luka juga bisa jadi pintu. Dari situ, cahaya kemanusiaan masuk. Ia meletakkan berkas di rak paling atas bukan untuk dilupakan, tapi untuk diingat. Setiap kali hujan turun, kasus itu akan tetap hidup dalam ingatan mereka, seperti doa yang tak pernah berhenti dibisikkan. Sementara itu, di Parepare, rumah keluarga Ayu kini berubah jadi tempat singgah banyak orang. Di ruang tamu yang dulu sunyi, kini tergantung bingkai bertuliskan, rasa aman adalah hak, bukan keberuntungan. Itu adalah kalimat yang ditulis oleh Arman dan dikirim bersama karangan bunga setelah putusan pengadilan. Ibu Mariam duduk di ruang tamu bersama beberapa ibu muda dari lingkungan sekitar. Mereka berbincang pelan, membentuk kelompok kecil yang mereka namai Komunitas Pulang Aman, wadah bagi perempuan pekerja malam untuk saling menjaga dan saling mengantar pulang. Kalau anak kita pulang malam, jangan biarkan sendirian, ujar Bu Mariam lembut. Kadang musibah datang bukan karena takdir, tapi karena kita saling diam. Para ibu mengangguk. Mereka menatap foto Ayu di meja, seolah gadis itu masih mendengarkan dari tempat yang jauh. Di sisi lain kota, Jaksa Ratna Dewi berdiri di depan auditorium kampus Universitas Hasanuddin. Ia diundang sebagai pembicara dalam seminar bertema Perempuan dan Keadilan di Indonesia. Di hadapannya, ratusan mahasiswa duduk memperhatikan. Suaranya tenang, tapi menggugah. Kasus Ayu Lestari bukan sekadar kisah kriminal. Ia adalah cermin. Selama masih ada perempuan yang takut pulang malam, selama itu pula kita belum benar-benar adil. Seorang mahasiswa mengangkat tangan, bertanya, Bu Jaksa, apakah hukum sudah cukup melindungi perempuan? Ratna tersenyum tipis. Hukum bisa menulis pasal, tapi hanya hati manusia yang bisa menulis empati. Kita butuh keduanya untuk melindungi hidup. Ruang auditorium hening. Kalimat itu kemudian viral di media sosial. Malam itu diunggah oleh salah satu peserta dengan tagar, "Untuk Ayu." Sore menjelang, di Bandara Sultan Hasanuddin,
Pramugari-pramugari Garuda Nusantara berdiri berbaris di depan ruang keberangkatan. Mereka menggelar doa kecil untuk mengenang 1 tahun kepergian rekan mereka. Semua mengenakan seragam biru tua, dengan pita putih kecil di dada kiri. Laila Putri, sahabat Ayu, memimpin doa dengan suara bergetar. Tuhan, jagalah langkah kami setiap malam. Lindungi kami seperti Kau lindungi langit yang kami lintasi. Mereka menunduk bersamaan. Di luar jendela, pesawat lepas landas membawa cahaya senja di sayapnya. Bagi mereka, Ayu tidak pernah benar-benar pergi, ia hanya terbang lebih tinggi. Malam itu di rumahnya, Ibu Maryam menyalakan lilin di depan foto putrinya. Di sampingnya, Pak Hasan menatap selembar surat yang baru saja tiba dari kantor kejaksaan, surat penghargaan atas keberanian mereka menghadapi proses hukum dengan tenang. Mereka bilang, nama Ayu akan dijadikan nama beasiswa untuk pramugari muda yang berprestasi, kata Pak Hasan pelan. Beasiswa? Ibu Maryam menatapnya. Iya Bu, namanya beasiswa Ayu Lestari. Katanya, untuk mengingat bahwa dedikasi dan kebaikan tidak boleh mati bersama tubuh. Air mata mengalir pelan di pipi Ibu Maryam. Tapi kali ini bukan air mata sedih. Akhirnya, Nak, bisiknya lirih. Namamu jadi cahaya bagi orang lain. Di tempat lain, di balik jeruji besi lapas porong, Rian duduk di pojok sel. Di hadapannya, selembar kertas lusuh berisi tulisan tangannya sendiri. Aku tidak bisa memutar waktu, tapi aku bisa menebus dengan berdiam dan berdoa. Jika setiap hari aku berdoa untuk jiwanya, mungkin Tuhan akan tahu aku menyesal. Ia melipat surat itu rapi dan menaruhnya di bawah bantal. Di luar, lonceng masjid kecil berdentang. Suara azan Isya menggema lembut. Rian menatap ke langit-langit selnya dan menutup mata. Di langit Parepare, hujan berhenti. Angin malam berhembus membawa wangi tanah basah dan bunga melati. Dari jendela rumah keluarga Ayu, cahaya lilin kecil masih menyala, menerangi foto gadis yang tersenyum lembut dalam seragam biru. Narasi berita malam menutup dengan kalimat yang sederhana namun tajam. Ayu Lestari mungkin telah tiada, tapi kisahnya membuat seluruh negeri sadar. Pulang dengan selamat seharusnya bukan keajaiban, melainkan hak setiap manusia. Pagi itu, di langit Parepare, matahari muncul perlahan di balik awan tipis. Angin laut membawa aroma asin yang halus, berbaur dengan wangi bunga melati yang tumbuh di halaman rumah keluarga Ayu Lestari. Sudah 1 tahun sejak tragedi itu, tapi rasa kehilangan masih menggantung seperti kabut pagi tidak pekat, tapi tetap ada. Namun, rumah yang dulu penuh tangis kini berubah menjadi tempat penuh kehidupan. Di beranda, Ibu Maryam sedang mengajari anak-anak kecil menulis huruf di papan tulis kecil. Di atas papan tertulis nama kelas sederhana. Kelas Malam Ayu, untuk anak-anak yang ingin pulang aman. Setiap sore, setelah salat maghrib, anak-anak dari kampung sekitar datang ke rumah itu. Mereka belajar membaca, menulis, dan kadang hanya mendengarkan kisah-kisah kebaikan yang dulu sering diceritakan Ayu. Kalau sudah besar, jangan takut bermimpi, tapi juga jangan lupa hati, kata Ibu Maryam lembut pada murid-muridnya. Anak-anak mengangguk, belum sepenuhnya paham, tapi tersenyum. Di ruang tamu, Pak Hasan duduk menatap figura besar, berisi foto Ayu mengenakan seragam pramugari. Di bawahnya, tergantung piagam penghargaan dari Kementerian Perhubungan untuk dedikasi dan pengorbanan Ayu Lestari, simbol kebaikan perempuan pekerja Indonesia. Pak Hasan berbicara pelan, seolah kepada putrinya sendiri. Nak, dulu ayah selalu menunggumu di teras tiap malam, takut kalau kamu pulang terlambat. Sekarang ayah tahu, rasa takut itu bukan cuma milik orang tua tapi milik setiap perempuan yang melangkah sendirian. Ia menatap keluar jendela, ke jalan kecil tempat warga kini sering berkumpul setiap malam untuk mengantar satu sama lain pulang. Kau lihat Nak, sekarang kampung ini tidak pernah membiarkan siapapun berjalan sendirian lagi. Sementara itu, di Makassar, Jaksa Ratna Dewi sedang menghadiri acara peluncuran beasiswa Ayu Lestari di kampus penerbangan. Panggung sederhana dihiasi bunga putih, dan di layar besar terpampang wajah Ayu dengan senyum tenang. Ratna berdiri di depan mikrofon. Suaranya tenang namun menyentuh. Kisah Ayu bukan sekadar tragedi. Ia adalah panggilan bagi kita semua bahwa rasa aman tidak boleh menjadi kemewahan. Setiap perempuan, dimanapun ia bekerja, harus bisa pulang tanpa rasa takut.
Tepuk tangan bergema. Beberapa pramugari muda meneteskan air mata. Di antara mereka, Laila, sahabat lama Ayu, memegang bunga melati di tangan. Kau tidak lagi di sini, Ayu, bisiknya dalam hati. Tapi langkahmu terus berjalan bersama kami di setiap penerbangan. Sore menjelang. Langit mulai berwarna jingga keemasan. Di Polda Sulsel, Kombes Arman Prakoso menatap peta besar di dinding. Kini dipenuhi pin kecil berwarna merah titik-titik rawan yang telah diubah menjadi pos aman. Setiap titik ini, dulu tempat gelap, sekarang jadi tempat terang. Katanya kepada Rizky yang berdiri di sebelahnya. Dan semua berawal dari satu orang bernama Ayu. Jawab Rizky pelan. Arman mengangguk. Kadang Tuhan menulis kisah besar lewat penderitaan satu jiwa kecil. Tugas kita adalah memastikan penderitaan itu tidak sia-sia. Malam itu, di Parepare, langit bersih tanpa awan. Di halaman rumah keluarga Lestari, lilin-lilin kecil menyala membentuk tulisan besar di tanah. Untukmu, Ayu. Warga berkumpul dalam doa bersama. Tak ada musik, tak ada pidato panjang. Hanya doa dan keheningan yang hangat. Ibu Maria memegang tangan suaminya. Dulu aku selalu bertanya pada Tuhan, kenapa harus anak kita? Pak Hasan menjawab lembut. Mungkin karena Tuhan tahu, dari anak kita, banyak orang akan belajar untuk saling melindungi. Mereka menatap langit. Di kejauhan, pesawat melintas, lampunya berkedip di antara bintang. Lihat Bu, bisik Pak Hasan. Mungkin itu dia Ayu. Terbang tinggi sekali. Air mata menetes di pipi Ibu Maryam. Tapi bibirnya tersenyum. Ya, dia tidak lagi terkurung dalam malam. Dia sudah jadi cahaya. Beberapa minggu kemudian, tim produksi televisi datang ke Parepare. Mereka ingin membuat dokumenter berjudul Langit untuk Ayu. Saat wawancara, Ibu Maryam hanya mengatakan satu kalimat sederhana tapi mengguncang banyak hati. Keadilan bukan saat pelaku dihukum. Keadilan adalah ketika tidak ada lagi ibu lain yang harus kehilangan anaknya karena dunia terlalu gelap. Kalimat itu menjadi kutipan pembuka dalam dokumenter yang kemudian ditonton jutaan orang di YouTube. Kolom komentar penuh doa dan refleksi. Banyak penonton menulis bahwa setelah menonton kisah ini, mereka mulai mengantar istri, anak, atau teman pulang setiap malam. Di akhir film, narator menutup dengan suara lembut. Ayu Lestari telah pergi, tapi namanya tetap hidup di jalan-jalan yang kini lebih terang, di hati para pramugari yang terbang dengan doa, dan di setiap perempuan yang berani melangkah tanpa takut, karena selama ada yang peduli, tidak ada kegelapan yang abadi. Malam kembali turun. Di rumah kecil di Parepare, lilin di meja foto Ayu perlahan padam tertiup angin. Tapi sinarnya sudah berpindah ke hati orang-orang yang pernah mengenal kisahnya. Dan di langit malam itu, bintang tampak lebih banyak dari biasanya. Suara adzan Isya berkumandang dari kejauhan. Di langit Parepare, bulan purnama menggantung tenang, memantulkan cahaya lembut di atas laut yang berkilau. Rumah keluarga Ayu kini sudah sepi. Lilin di meja kecil padam perlahan. Namun aroma melati masih memenuhi udara. Di ruang tamu, Ibu Maryam duduk sendirian sambil menatap foto putrinya. Jemarinya menyentuh bingkai itu dengan lembut. Nak, banyak orang bilang kisahmu sudah selesai. Tapi ibu tahu, kisahmu baru saja dimulai di hati orang-orang yang belajar dari kehilanganmu. Ia menarik napas panjang, menatap langit yang terlihat dari jendela. Dulu ibu menangis, karena tak sanggup melepasmu. Sekarang ibu tersenyum, karena tahu namamu jadi cahaya bagi banyak orang. Air matanya menetes, bukan karena sedih, tapi karena syukur. Di Makassar, Kombes Arman Prakoso berjalan sendirian di tepi dermaga. Angin laut meniup ujung jasnya, membawa aroma asin dan kenangan tentang kasus yang pernah mengguncang seluruh negeri. Ia menatap lampu-lampu pelabuhan yang berkilau di air. Ayu, gumamnya pelan. Aku sudah menepati janjiku. Pelakunya sudah dihukum. Tapi yang lebih penting, orang-orang sudah sadar. Keselamatan bukan hanya tanggung jawab hukum, tapi tanggung jawab kita semua. Ia berhenti sejenak, lalu menatap ke langit. Semoga kau damai di sana. Dunia yang kau tinggalkan kini sedikit lebih terang. Beberapa hari kemudian, video dokumenter Langit untuk Ayu dirilis di YouTube. Dalam hitungan jam, ratusan ribu penonton memenuhi kolom komentar. Ada yang menulis, "Aku menangis melihat perjuangan Ibu Maryam." Ada pula yang berkata, "Mulai malam ini,
Aku janji tak akan biarkan temanku pulang sendirian. Tagar, untuk kayu kembali trending. Tapi kali ini bukan karena kemarahan, melainkan karena harapan. Malam itu, di rumahnya, Laila Putri, sahabat Ayu, menatap layar ponselnya sambil tersenyum. Ia mengenakan seragam pramugari yang sama seperti dulu mereka kenakan bersama. Aku mau terbang lagi besok Yu, katanya pelan. Tapi kali ini aku tidak takut lagi. Karena aku tahu, di setiap awan, ada doamu yang ikut terbang. Ia menatap langit, dan di antara awan tipis terlihat satu bintang berkelip lebih terang dari yang lain. Di Parepare, Pak Hasan berjalan menuju makam putrinya di tepi bukit. Rumput hijau menutupi tanah yang dulu penuh air mata. Di tangan kirinya, seikat bunga melati segar. Ia duduk di sisi nisan dan berkata pelan, "Nak, ayah tidak lagi menyesal. Karena dari kehilanganmu, ayah belajar arti sabar, arti ikhlas, dan arti menjaga. Orang-orang di kampung ini kini saling mengantar, saling menunggu. Tidak ada lagi yang berjalan sendiri di malam hari." Ia tersenyum kecil. "Jadi, kau tidak pergi sia-sia nak. Kau sudah membuat dunia ini belajar menjadi manusia lagi." Ketika matahari terbit keesokan harinya, sinarnya menembus jendela rumah kecil keluarga Lestari. Ibu Mariam berdiri di depan cermin, mengenakan kerudung putih. Ia bersiap mengajar di sekolah kecil yang mereka dirikan atas nama Ayu. Di pintu, Pak Hasan menatapnya dan berkata, "Kita tidak bisa memilih siapa yang pergi lebih dulu, Bu. Tapi kita bisa memilih untuk terus hidup dengan cara yang membuat mereka bangga." Ibu Mariam tersenyum dan menjawab lembut, "Dan setiap hari, kita akan terus hidup seperti itu, untuk Ayu." Di akhir video dokumenter, suara narator terdengar pelan tapi menusuk hati. Dari Parepare, seorang gadis muda bernama Ayu Lestari mengajarkan pada dunia bahwa keadilan bukan hanya tentang menghukum, tapi tentang menyembuhkan. Tentang menyalakan cahaya di tempat yang dulu gelap. Tentang tidak membiarkan satupun perempuan takut untuk pulang. Gambar terakhir menampilkan langit senja pesawat melintas jauh di atas awan. Sinarnya memantul ke laut.